saya ingin berterima kasih kepada saudari Cynthia Natali yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami di kelompok 1 mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya mengenai apa-apa saja dan bagaimana aturan ataupun kebiasaan yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang rukun di dalam suku Tionghoa. Adapun yang menjadi pertanyaan kami, yang pertama, apakah di dalam ajaran Tionghoa itu terdapat ajaran untuk peduli terhadap orang lain? Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Agnes atas pertanyaannya. Mungkin dalam ajaran Tionghoa ataupun di ajaran agama lain ataupun suku yang lain itu pasti kita harus peduli terhadap siapapun, baik itu orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Nah, jika kalau misalnya terjadi suatu masalah atau suatu musibah itu, kalau kita tidak mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap orang lain, maka mungkin itu kita merasa rasa nggak enak juga untuk diri kita sendiri, gitu. Oh, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua itu akan ditanyakan oleh teman saya Siti Nababan. Kepada Siti Nababan saya persilakan. Maaf, nggak ada suaranya. Maaf sebelumnya Kak Chin, suaranya belum terdengar. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini, saya akan lanjut saja. Saya yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan. Pertanyaan yang kedua itu Chin, apakah di dalam ajaran Tionghoa ini ada peraturan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mana kebiasaan ini bisa menghadapi di antara perbedaan, seperti kan kita di Indonesia ini banyak perbedaan suku, agama atau yang lainnya. Apakah ada di ajaran Tionghoa ini untuk melakukan ajaran kebaikan itu gitu? Ya, oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan kedua ini. Mungkin kalau di dalam ajaran Tionghoa itu, di suku Tionghoa itu, pasti kita diajarkan untuk selalu menghargai kepada semua orang, baik itu dari suku yang lain ataupun suku kita sendiri, mau itu dari suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, itu kita sudah diajarkan untuk harus selalu menghargai orang lain tanpa melihat suku ataupun agamanya. Ajaran kerukunan menurut suku Tionghoa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan juga filosofi yang mana berasal dari Konfusianisme, Taoisme, dan juga Buddhisme. Nah, ada pun beberapa prinsip yang utama untuk mendasari kerukunan dalam budaya Tionghoa, yaitu yang pertama itu harmoni atau disebut dengan Hekshir. Ini adalah konsep kunci dalam budaya Tionghoa yang mana ini menekankan keseimbangan dan juga keselarasan dalam hubungan antar manusia dan juga serta antara manusia dengan alam. Nah, filosofi inilah yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan untuk menciptakan kemanusiaan dan stabilitas. Yang kedua ini Yan, atau ini dikenal dengan kebaikan hati. Nah, ini adalah konsep Konfusianisme yang mana ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Nah, Yan ini mendorong individu
individu untuk bersikap murah hati, penuh kasih sayang, dan juga peduli terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga itu yi. Ini mengacu pada etiket, sopan santun, dan juga tata krama yang harus diikuti untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Nah, ini seperti menghormati orang tua ataupun atasan dan juga sesama. Ini adalah bagian penting dari yi yang dimaksud dengan yi ini. Kemudian yang selanjutnya itu xiao, yang mana ini memiliki arti yaitu bakti kepada orang tua dan juga leluhur. Nah, ini menghormati dan merawat orang tua, yang mana ini juga dianggap sebagai kewajiban moral yang utama di dalam budaya Tionghoa. Nah, ini juga meluas ke penghormatan terhadap tradisi ataupun juga nilai-nilai keluarga. Kemudian itu ada Zonyon, yang mana Zonyon ini adalah jalan tengah, yang mana jalan tengah ajaran Konfusianisme yang menekankan pentingnya moderasi dan juga keseimbangan dalam segala tindakan dan pemikiran. Nah, ini untuk menghindari ekstrim dan mencari keseimbangan adalah kunci untuk mencapai harmoni tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu kuansi. Nah, kuansi ini mengacu pada jaringan hubungan sosial dan juga pribadi, yang mana ini penting dalam budaya Tionghoa untuk menjaga hubungan baik dan adanya saling membantu dalam jaringan. Ini adalah cara yang penting untuk membangun kerukunan, yang mana ini untuk membangun kerukunan di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu te, ataupun yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kebajikan. Nah, kebajikan ini adalah konsep yang mencakup berbagai kualitas moral positif seperti kejujuran dan juga integritas dan keadilan, serta ini juga mengembangkan dan juga mempraktikkan kebajikan, yang mana ini dianggap penting untuk menjaga keharmonisan atau harmoni dan juga kerukunan di dalam masyarakat ataupun kerukunan sosialnya. Kemudian ada juga Wei, yang dimana ini dalam Taoisme, Wei ini mengajarkan tindakan tanpa adanya paksaan dan juga hidup selaras dengan alam. Nah, prinsip inilah yang mendorong adanya individu untuk tidak bertindak berlebihan, dan juga ini mengalir dengan ritme alami kehidupan, yang pada gilirannya ini juga membawa kedamaian dan juga membawa keharmonisan bagi masyarakat. Akan segera mewawancarai saudari Agnes Cynthia Siringoringo dari suku Batak Toba. Ada pun pertanyaannya saudari Agnes. Yang pertama, apakah dalam ajaran Batak Toba terdapat ajaran untuk peduli terhadap orang lain? Oke, baik. Setahu saya itu ada, karena kan nggak mungkin tuh, kita kan satu suku, apalagi yang satu marga, pasti harus ada rasa kepedulian. Contohnya itu pasti mereka ada perkumpulan, biasanya disebut puluhan satu marga gitu. Misalkan nih, aku baru Siringoringo, di kampung kami ada itu namanya Pengadar, itu perkumpulan marga Siringoringo yang kekerabatan kami gitu. Jadi kalau semisal nih ada satu orang yang mengalami bencana, maka
mereka akan membantu, gak hanya di kampung saja gitu. Misalkan dalam perantauan ada tuh perkumpulan suku Batak gitu. Misalkan mereka tahu si A itu lagi kesusahan, pasti mereka itu bakalan tergerak gitu dalam hatinya untuk membantu, karena memang sedari kecil kita sudah diajarkan tuh di suku Batak harus membantu, apalagi kita sesama suku ataupun satu marga. Berarti kepedulian di suku Batak Toba itu sangat kuat ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalam ajaran Batak Toba peraturan atau kebiasaan membentuk menghadapi yang namanya perbedaan? Jadi gini, apakah dalam ajaran Batak Toba ada peraturan atau kebiasaan membentuk untuk menghadapi yang namanya perbedaan? Kayak kita diajarkan gimana nih, kita nggak boleh membeda-bedakan suku lain. Oke, baik. Setahu saya ya, dalam suku Batak itu tidak membeda-bedakan. Namun pada dasarnya manusia kalau misalkan dia lebih dekat ke orang lain pasti dia akan lebih care gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak peduli dengan suku lain ataupun orang lain. Contohnya sering tuh di kampung saya ada orang yang mungkin tersesat, dia ingin pergi ke sana gitu. Dia bukan suku Batak Toba gitu. Dia suku lain. Tetapi orang-orang di sana, orang-orang perkampungan itu mau membantu mereka mengarahkan jalannya itu dari sana. Atau enggak, kalau sudah malam nggak apa-apa, kalian menginap saja dulu di rumah kami gitu. Jadi kepedulian masyarakat Batak Toba itu bukan hanya terhadap satu suku mereka saja, mereka itu sangat menghargai perbedaan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mungkin tidak dikenal yang kesusahan pun mereka bakal tetap peduli gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada kebiasaan Batak Toba yang harus dilakukan dalam masyarakat? Kebiasaan seperti adat gitu ya. Batak Toba, kekeluargaan atau kekerabatan hal yang sangat erat sekali. Hal itu dikarenakan dalam Batak Toba memiliki marga yang merupakan asal dari keturunan atau nenek moyang mereka. Jadi baik Batak Toba ataupun Batak lainnya memiliki ikatan yang sangat kuat dalam kekerabatan. Hal ini menjadi patokan dalam kedamaian, yang dimana falsafah Batak sendiri sangat mengedepankan prinsip kedamaian dalam suku dan budaya mereka. Jadi bukan hanya dalam suku Batak sendiri. Untuk pada pengenalan dan lingkup suku lain, mereka juga ditekankan untuk selalu mengedepankan yang namanya prinsip kedamaian. Hal itu yang selalu ditanamkan dalam prinsip suku Batak Toba. Nah, di sini kami mengkaji bagaimana pendidikan kedamaian dalam suku Batak Toba. Di sini sangat kuat atau sangat erat kaitannya dengan prinsip kedamaian yang tertanam dalam tiap etnis dalam suku daerah, salah satunya adalah Batak Toba. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya suku Batak Toba memiliki prinsip yang kuat atau nilai luhur yang berasal dari nenek moyang mereka terkait falsafah yang Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suku Batak Toba mengenai kekeluargaan yang terjadi di dalam suku tersebut. Nah, masyarakat Toba memiliki falsafah hidup sekaligus prinsip membangun relasi sosial secara kekeluargaan yang disebut dalihan natal. Nah, dalihan natal ini merupakan tatanan, dan dalihan natal ini sudah sangat populer dan penting di kalangan masyarakat Batak Toba karena sudah menjadi pandangan hidup dan juga dasar membangun relasi sosial dan landasan hidup bermasyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan budayanya, perilaku kehidupan sosial, dan relasi dalam kehidupan bermasyarakat selalu berada dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan prinsip dalihan natal. Nah, dalam nilai utama budaya Batak Toba, erat hubungannya dengan etika, moral, perilaku, dan budi pekerti yang melekat pada masyarakat Batak Toba. Nilai yang diajarkan ini secara tidak langsung bermetamorfosis menjadi pendidikan nilai. Pendidikan nilai yang dimaksud adalah usaha sadar terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika, moral, dan budi pekerti peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, suku Batak Toba menunjukkan kasih sayang melalui partisipasi aktif kepada keluarga dalam sehari-hari maupun saat dalam kegiatan adat. Solidaritas menjadi ciri pandang setiap suku Batak
Toba adalah suku yang sangat menjunjung kebaikan bukan hanya dalam ikatan suku Batak Toba sendiri, tapi juga terhadap suku lainnya. Hal ini bisa kita lihat ada banyak suku Batak Toba yang berhasil merantau hampir keseluruhan daerah Indonesia, yang dalam hal ini mereka menunjukkan sikap solidaritas yang kuat dan selalu menjunjung tinggi. Baik, sekian dari saya.